Selamat datang di Kisah Tedi, sebuah ruang yang penuh dengan kebijaksanaan dan pencerahan hidup. Di sini, kita akan bersama-sama mengikuti perjalanan para pencari makna yang dibimbing oleh Teddy, seorang guru bijak yang selalu mengajarkan pelajaran hidup melalui cerita-cerita yang mendalam. Apakah Anda sedang merasa bingung atau terjebak dalam kekacauan hidup? Mari ikuti kisah Jaka, seorang pemuda yang, seperti kita semua, mencari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Siapkan hati Anda untuk membuka perspektif baru tentang kehidupan, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Jaka duduk di meja kerjanya, mata yang lelah menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat apa yang ada di depan. Pikirannya terombang-ambing antara tumpukan tugas yang menunggu untuk diselesaikan dan perasaan kosong yang semakin dalam. Hidupnya, yang dulu tampak penuh warna, kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Pekerjaan yang seharusnya memberi kebanggaan malah menjadi beban. Hubungan yang dahulu penuh gairah kini dipenuhi ketegangan, dan keluarganya, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti jarak yang semakin menjauh. Seiring waktu, Jaka merasa seolah dirinya tenggelam dalam rutinitas yang tanpa makna. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kecemasan. Setiap keputusan terasa seperti beban yang harus diangkat. Apa arti semua ini? Pikirnya berulang kali. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa meskipun segala sesuatu sudah ada, ia masih merasa kekurangan, seolah ada celah yang tak terisi meskipun dunia di sekitarnya tampak sempurna. Di tengah keresahan itu, sebuah kabar datang dari seorang teman lama. Temannya bercerita tentang Teddy, seorang guru bijak yang dikenal dapat memberikan ketenangan kepada mereka yang merasa terjebak dalam kekacauan hidup. Dia bisa membuatmu melihat dunia dengan cara yang berbeda, Jaka, katanya. Teman itu berbicara tentang Teddy seolah ia bukan sekadar seorang guru, melainkan seorang yang membawa angin segar bagi mereka yang sedang terjebak dalam kebingungan. Jaka mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya masih ragu. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengubah hidupnya yang telah terjerat begitu dalam? Tapi, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Sebuah jalan keluar dari kekacauan yang sudah terlalu lama menguasai hidupnya. Ia tahu, suatu saat, ia harus berubah, atau terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Keinginan untuk menemukan kedamaian, untuk memahami makna hidup, kini semakin mendalam. Maka, dengan langkah penuh keraguan, Jaka memutuskan untuk mencari Teddy. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kebijaksanaan yang dikabarkan itu. Pencariannya pun dimulai, meski dengan hati yang penuh kebingungan dan kegelisahan. Apa yang bisa diberikan seorang guru bijak kepada seseorang yang sudah begitu tersesat seperti dirinya? Jaka tidak tahu. Tetapi ia merasa inilah saatnya untuk memulai perjalanan yang mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menapaki jalan itu, dengan harapan menemukan sedikit kedamaian yang telah lama hilang. Sebuah perjalanan menuju makna, menuju perubahan yang selama ini ia cari. Jaka tiba di desa kecil itu dengan perasaan campur aduk. Desanya, yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, menawarkan ketenangan yang kontras dengan kehidupan kota yang selalu riuh. Udara segar yang menyentuh kulitnya membawa sensasi yang asing, namun menenangkan. Di sini, seolah waktu berjalan lebih lambat, dan setiap detik terasa lebih hidup. Di tengah kesunyian itu, Jaka merasa terasingkan, namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang semakin mendalam. Akankah Teddy benar-benar mampu memberikan jawaban atas kekosongan yang selama ini menghantui dirinya? Rumah Teddy terletak di ujung desa, jauh dari keramaian, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan kebun yang sederhana. Begitu sampai di depan rumah, Jaka berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menatap pintu yang tampak sederhana. Namun ada sesuatu yang memanggilnya untuk melangkah masuk. Dengan hati yang berdebar, ia mengetuk pintu. Tidak ada suara. Lalu terdengar langkah kaki pelan mendekat. Pintu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan mata yang tajam, namun penuh kedamaian. Teddy, guru bijak yang telah banyak didengar kisahnya, tersenyum dengan hangat.
senyum yang tidak dipaksakan, namun begitu tulus, seolah membawa ketenangan yang mendalam. "Selamat datang, Jaka," kata Teddy dengan suara yang tenang, namun begitu penuh arti. "Masuklah." Jaka merasa sedikit canggung, namun langkahnya mengikuti dengan sendirinya. Begitu memasuki rumah, ia disambut oleh suasana yang sangat berbeda dari kehidupan kota yang selama ini ia kenal. Ruangan yang sederhana, tanpa hiasan mewah, hanya dipenuhi dengan barang-barang yang tampak begitu fungsional, namun ada rasa damai yang mengalir di setiap sudutnya. Jaka merasa seolah berada di tempat yang tidak hanya jauh dari kota, tetapi juga jauh dari dunia yang penuh kecemasan dan kebingungan. Teddy duduk di kursi kayu sederhana di dekat jendela yang terbuka, menghadap ke kebun yang hijau. Jaka duduk di kursi seberang, perasaan cemas masih menguasai dirinya. Ia menatap Teddy, menunggu kata-kata pertama yang akan keluar dari mulutnya, namun Teddy hanya duduk diam, seakan memberi ruang bagi Jaka untuk merasakan ketenangan yang ada di sekelilingnya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang nyaman, sebelum Teddy akhirnya berbicara. "Kehidupan ini seperti aliran sungai, Jaka," kata Teddy, dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Kadang kita mencoba mengendalikan arusnya, menahan airnya, agar sesuai dengan keinginan kita. Namun semakin kita berusaha, semakin kita merasa lelah. Sungai tetap mengalir, meskipun kita tidak bisa menghentikannya." Jaka memandang Teddy, bingung. Apa maksudnya? Saya tidak mengerti, Guru," jawabnya dengan jujur, meskipun ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya untuk dipahami. Teddy tersenyum bijak. "Kebahagiaan tidak datang dari luar, Jaka. Itu ada di dalam dirimu. Tapi pertama-tama, kamu harus belajar untuk berhenti melawan arus kehidupan. Hanya dengan begitu, kamu bisa merasakannya. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kamu kejar atau peroleh. Ia hadir saat kamu menerima hidup apa adanya, tanpa penolakan." Jaka merasa kata-kata Teddy menyentuh jiwanya, namun juga membuatnya merasa cemas. "Tapi bagaimana saya bisa begitu saja menerima hidup saya yang penuh dengan masalah?" tanya Jaka, tanpa bisa menahan rasa skeptis yang mulai muncul. "Apakah kebahagiaan berarti saya harus diam dan menerima semua kekacauan ini tanpa berbuat apa-apa?" Teddy menatap Jaka dengan penuh perhatian, dan dengan lembut ia menjawab, "Bukan berarti kamu harus pasrah, Jaka. Namun, menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah pengakuan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, dan dengan itu, kita memberi ruang bagi perubahan yang sejati untuk datang. Ketika kamu berhenti melawan, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam." Jaka terdiam, mencoba menyerap kata-kata Teddy yang begitu sederhana namun mendalam. Dalam hati, ia merasakan sebuah keraguan yang perlahan mulai memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang semakin dalam. Apakah mungkin? Apakah benar kebahagiaan itu sudah ada di dalam dirinya, hanya saja ia belum mampu menemukannya? Teddy menatap Jaka sejenak, seakan mengetahui apa yang ada di pikiran pemuda itu. "Kebahagiaan, Jaka, bukanlah tujuan yang harus dicapai. Ia adalah keadaan yang bisa kamu alami kapan saja, jika kamu mau membuka hatimu dan menerima hidup dengan segala ketidaksempurnaannya." Kata-kata itu menggema di hati Jaka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan, ada kemungkinan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan pelajaran-pelajaran berikutnya akan menjadi kunci untuk membuka pintu kebijaksanaan yang lebih dalam. Keesokan harinya, setelah sarapan sederhana yang penuh kehangatan, Teddy mengajak Jaka untuk berjalan-jalan di halaman rumah. Udara pagi yang segar menyapa mereka, dan di sekelilingnya, dunia tampak begitu tenang. Pagi itu, sinar matahari yang lembut menembus celah-celah daun, menciptakan bayang-bayang yang menari di tanah. Teddy mengajak Jaka untuk mendekati sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah halaman. Pohon itu tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Batangnya bengkok, cabangnya tidak simetris, dan daunnya terkesan lebih kecil dari yang lain. Jaka mengernyitkan dahi, lalu menatap Teddy dengan rasa ingin tahu yang tumbuh semakin besar. "Mengapa pohon ini tidak seperti yang lain, Guru?
Bukankah pohon yang baik harus tegak dan lurus? Tanyanya, penuh rasa heran. Teddy hanya tersenyum bijak, lalu duduk di bawah pohon itu, mengisyaratkan Jaka untuk ikut duduk. Apakah menurutmu pohon ini kurang bernilai karena bentuknya tidak sempurna? Tanya Teddy lembut, matanya menatap pohon itu dengan penuh rasa hormat, seolah melihat lebih dalam dari sekadar penampilan luar. Jaka terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Ya, saya kira begitu, jawabnya dengan hati yang penuh kebingungan. Pohon ini terlihat tidak seperti pohon pada umumnya. Seharusnya pohon itu berdiri tegak dan kuat, kan? Teddy mengangguk pelan, lalu berkata, terkadang kita terlalu fokus pada bentuk luar, Jaka. Kita membandingkan diri kita dengan apa yang kita anggap sempurna, dan kita merasa terjatuh karena tidak dapat mencapainya. Namun, lihatlah pohon ini. Meski bengkok, ia tetap kuat dan terus tumbuh. Ia menemukan cara untuk bertahan hidup, meski tidak sesuai dengan gambaran ideal kita. Jaka menatap pohon itu lebih seksama, mencoba memahami kata-kata Teddy. Apa maksudnya, Guru? Tanyanya, hatinya masih terisi kebingungan yang mendalam. Teddy menarik napas panjang, kemudian berkata, setiap makhluk hidup, termasuk kita, memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun, kekurangan-kekurangan itu adalah bagian dari diri kita yang membentuk siapa kita sebenarnya. Apa yang kita anggap sebagai kelemahan, seringkali adalah kekuatan yang tersembunyi, sesuatu yang unik yang hanya bisa kita miliki. Jaka menundukkan kepala, merenung. Selama ini, ia selalu berusaha untuk menjadi seperti yang diharapkan orang lain, selalu berusaha memenuhi standar yang ia pikir harus ia capai. Ia merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat. Setiap kali ia gagal, rasa malu dan ketidakpuasan itu semakin menghantuinya. Tapi bagaimana bisa kita menerima kekurangan kita, jika itu yang membuat kita merasa kurang? Tanya Jaka, hampir berbisik, seperti mempertanyakan eksistensinya. Teddy tersenyum lembut, matanya penuh empati. Kita tidak bisa melawan siapa diri kita sebenarnya, Jaka. Kekuranganmu adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Jika kamu terus berusaha menghindarinya, kamu akan terus merasa terperangkap dalam ketidakpuasan. Namun jika kamu menerima kekurangan itu sebagai bagian dari dirimu, kamu akan merasa bebas. Ingatlah, kekurangan adalah bagian dari yang membuatmu unik dan berharga. Jaka merasa seolah ada sesuatu yang menembus dinding hatinya. Kata-kata Teddy itu begitu sederhana, namun menyentuh inti dari segala yang ia rasakan selama ini. Selama ini, ia selalu merasa terperangkap dalam pencarian kesempurnaan, mengabaikan sisi dirinya yang tidak tampak ideal. Kini, dengan perlahan, ia mulai merasakan bahwa mungkin ia tidak perlu mencari kesempurnaan itu. Mungkin, yang ia butuhkan adalah menerima diri dengan segala kelebihannya dan kekurangannya. Teddy bangkit dan berjalan menuju pohon bengkok itu, menyentuh batangnya dengan lembut. Lihatlah pohon ini, Jaka. Meskipun tidak lurus, ia tetap tumbuh dengan penuh kehidupan. Dan begitu pula dengan kita. Ketika kita menerima kekurangan kita, kita mulai tumbuh dengan cara kita sendiri. Cara yang mungkin berbeda dari orang lain, tetapi itu adalah cara yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Jaka mengangguk perlahan, meresapi setiap kata-kata itu. Seperti pohon yang bengkok ini, ia juga memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun, mungkin itulah yang membuatnya menjadi diri sendiri. Mungkin, kebahagiaan yang ia cari selama ini bukan terletak pada mencapai kesempurnaan, melainkan pada menerima diri dengan segala kekurangan yang ada. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Jaka merasa sesuatu yang baru dalam dirinya. Ia tidak tahu pasti apa itu, namun ada rasa ringan yang mulai mengisi hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lebih menerima dirinya, meski jalan menuju penerimaan itu masih panjang. Namun, yang jelas, pelajaran pertama dari Teddy telah membukakan matanya, bahwa mungkin kebahagiaan sejati datang bukan dengan menjadi sempurna, melainkan dengan menerima ketidaksempurnaan kita sebagai bagian dari perjalanan hidup yang indah. Pada pagi yang cerah, Teddy mengajak Jaka untuk berjalan di sekitar desa, meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan kota yang jauh di luar sana.
Langkah-langkah mereka terdengar lembut di tanah yang masih diselimuti embun pagi. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka, dan suara burung-burung yang berkicau menambah harmoni alam yang menyenangkan. Teddy tampak begitu tenang, seolah tidak ada hal di dunia ini yang bisa mengganggu kedamaian dalam dirinya. Jaka mengikuti, meskipun dalam hatinya masih ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Teddy berhenti di sebuah kebun kecil yang terletak di pinggir jalan, dekat dengan sebuah pohon besar. Ia berdiri di bawah pohon itu, melihat dengan cermat sebuah daun yang jatuh perlahan dari cabang tertinggi. Daun itu bergerak ringan di udara, berputar-putar, sebelum akhirnya menyentuh tanah dengan lembut. Teddy menatap daun yang tergeletak di tanah itu, lalu berpaling kepada Jaka. "Lihatlah daun itu," kata Teddy dengan suara penuh kebijaksanaan. "Tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat perjalanan daun ini. Ia jatuh pada waktunya sendiri, mengikuti ritme alam. Begitu juga dengan hidup kita." Jaka mengerutkan keningnya, tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksudkan Teddy. "Apa maksudmu, Guru? Bukankah kita harus mengejar sesuatu dalam hidup? Bukankah kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan kita, untuk meraih impian kita?" Teddy tersenyum lembut, lalu duduk di bawah pohon besar itu, mengisyaratkan Jaka untuk ikut duduk. "Hidup memang membutuhkan usaha, Jaka. Tetapi kita sering terjebak dalam kerumunan pikiran kita sendiri, terus-menerus mengejar masa depan atau mengingat masa lalu, hingga kita lupa untuk benar-benar hidup di saat ini," jawab Teddy, matanya penuh dengan kedalaman yang sulit dijelaskan. Jaka merenung dan kembali menatap daun yang sudah terbaring di tanah. "Jadi, hidup di saat ini itu seperti apa, Guru?" tanyanya, semakin penasaran. Teddy menarik napas dalam-dalam, seolah meresapi setiap detik kehidupan yang ada di sekelilingnya. Hidup di saat ini adalah tentang menerima momen seperti adanya, tanpa menyesali masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Kebanyakan orang terjebak dalam dunia pikirannya sendiri. Mereka berpikir tentang hal-hal yang belum terjadi, atau menyesali keputusan yang telah mereka buat. Padahal, momen ini, sekarang, adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Jaka merasa seolah kata-kata Teddy itu menyentuh bagian dari dirinya yang selama ini terabaikan. Ia mengakui dalam hati bahwa ia seringkali terlalu khawatir tentang pekerjaan, tentang masa depan yang tidak pasti, tentang apa yang orang lain pikirkan. Semua itu menimbulkan kecemasan yang tak kunjung selesai. Namun, bagaimana kita bisa fokus pada saat ini jika begitu banyak yang harus dipikirkan? Jaka bertanya, suaranya penuh ketegangan. Teddy memandang Jaka dengan lembut, kemudian berkata, "Cobalah untuk berhenti sejenak dan hanya rasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Lihat langit yang cerah ini. Rasakan angin yang menyentuh kulitmu. Dengarkan suara alam yang tidak pernah berhenti, meskipun kita sering kali tak mendengarnya. Saat kamu belajar untuk hadir di momen ini, kamu akan menyadari bahwa banyak kecemasan yang kamu rasakan sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari ketakutan yang belum terjadi. Hidup tidak akan menunggu kita untuk siap. Kita hanya bisa hidup sekarang, dengan apa yang ada di tangan kita." Jaka menutup matanya sejenak, membiarkan kata-kata Teddy meresap dalam dirinya. Ia mencoba untuk merasakan angin yang berhembus, untuk mendengar suara alam yang lembut, untuk benar-benar hadir di dalam momen ini. Perlahan, rasa cemas yang selama ini mengganggunya mulai berkurang. Ia merasakan ketenangan yang mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Ternyata, ketenangan itu ada di sana, di dalam dirinya. Hanya saja ia selalu mengabaikannya dengan melawan kenyataan. Teddy melanjutkan, "Setiap saat dalam hidup ini memiliki waktunya sendiri. Tidak ada yang bisa kita percepat atau lambatkan. Sama seperti daun yang jatuh. Kita tidak bisa memaksanya untuk jatuh lebih cepat atau lebih lambat. Kita hanya bisa menerima momen itu dengan lapang dada." Jaka menatap Teddy, hatinya terasa lebih ringan. "Jadi, yang harus saya lakukan adalah menerima hidup ini seperti apa adanya, tanpa terlalu memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu?" tanyanya, mencari kepastian dalam kata-kata Teddy. "Ya," jawab Teddy dengan mantap. "Hidup akan terasa lebih damai jika kita tidak terus-menerus berlari mengejar sesuatu yang belum pasti.
Fokuslah pada setiap langkah yang kamu ambil sekarang, karena setiap langkah itu membawa kita lebih dekat dengan kebahagiaan yang sejati. Jaka merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Mungkin selama ini ia terlalu terfokus pada tujuan akhir, pada pencapaian yang harus diraih, hingga ia lupa untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Kini, dengan penuh ketulusan, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di luar sana. Kebahagiaan itu ada di dalam setiap detik kehidupan, jika kita cukup hadir untuk merasakannya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Jaka merasa lebih ringan, lebih terbuka untuk menerima setiap momen yang ada. Ia tahu, meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hidup di saat ini. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih penuh makna. Matahari mulai meredup saat Jaka dan Teddy berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok di pinggir desa. Udara mulai mendingin dan suasana sekitar mereka semakin tenang, seolah dunia sedang menunggu dengan sabar untuk menerima pelajaran berikutnya. Jaka merasa ada sesuatu yang masih mengganjal dalam dirinya, seolah ada bagian yang belum terungkap, sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa bahwa meskipun ia mulai menerima dirinya dan hidup di saat ini, ada beban yang masih ia bawa, seakan sesuatu yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Teddy memandangi Jaka dengan tatapan yang dalam, seolah mengetahui apa yang tengah menggelisahkan hati Jaka. Tanpa berkata apa-apa, Teddy berhenti di sebuah kebun kecil yang dipenuhi bunga-bunga berwarna cerah. Di tengah kebun itu, ada sebuah pohon tua yang besar dengan cabang-cabang yang melengkung indah. Di dekat pohon itu, ada sebuah kepompong yang tergantung di dahan. Teddy menunjuk pada kepompong itu dengan senyum bijak. "Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada kupu-kupu yang ada di dalam kepompong ini?" tanya Teddy dengan lembut. Jaka memandang kepompong itu, masih bingung. "Bukankah kupu-kupu itu akan keluar dari kepompongnya dan terbang bebas?" Jawabnya, mencoba mengikuti alur cerita Teddy. Teddy mengangguk perlahan, matanya masih terfokus pada kepompong itu. Benar, tapi untuk menjadi kupu-kupu yang bebas, ia harus melepas tempatnya yang nyaman, yang aman, yang sudah dikenal. Ia harus meninggalkan kepompong itu dan menantang dunia luar yang belum diketahui. Tanpa melepaskan kepompong, ia tidak akan pernah bisa terbang. Begitu juga dengan kita, Jaka. Jaka mendengarkan dengan saksama, namun masih merasa ada bagian dari kata-kata Teddy yang tidak sepenuhnya ia pahami. "Melepaskan? Apa maksud guru?" "Saya merasa seperti saya sudah berusaha untuk melepaskan banyak hal dalam hidup ini, tetapi rasanya sulit sekali untuk benar-benar melepaskan. Saya masih terikat pada kenangan, pada rasa sakit, pada masa lalu yang seakan terus mengikuti saya." Teddy tersenyum dengan lembut, seperti memahami pergulatan batin Jaka. Meletakkan beban yang kita bawa bukan berarti melupakan masa lalu atau membuang kenangan. Itu bukan tentang menghapus semua yang telah terjadi, tetapi tentang memberi ruang bagi dirimu untuk berkembang. Sebagaimana kupu-kupu itu, jika ia terlalu lama berada di dalam kepompong, ia tidak akan pernah tahu kebebasannya. Begitu juga dengan hidupmu, Jaka. Ada hal-hal yang harus kamu lepaskan, tidak untuk melupakan, tetapi untuk memberi kesempatan bagi dirimu untuk tumbuh. Jaka mulai merasakan sesuatu yang berat di dalam dadanya. Ia telah membawa banyak rasa sakit, kekecewaan, dan penyesalan dalam hidupnya. Setiap kegagalan di masa lalu, setiap kata-kata tajam yang pernah ia dengar, setiap luka yang tidak pernah sembuh sepenuhnya, semuanya seperti terperangkap dalam dirinya. Ia merasa sulit untuk melepaskan semuanya begitu saja, seolah itu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa ditinggalkan. "Apakah saya harus melupakan semuanya, Guru?" tanya Jaka dengan suara yang sedikit gemetar. Teddy mendekat, meletakkan tangannya di bahu Jaka, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tidak, Jaka. Melepaskan bukan berarti melupakan. Itu berarti menerima kenyataan bahwa masa lalu sudah berlalu dan kita tidak dapat mengubahnya. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu mengendalikan kita. Melepaskan adalah tentang memberi dirimu kebebasan untuk hidup, untuk tumbuh, tanpa terus-menerus terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan."
Seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompong, kita juga harus memberi diri kita izin untuk terbang, untuk menjalani hidup dengan ringan. Jaka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Teddy. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beban yang selama ini ia bawa terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada kenangan-kenangan yang telah lama berlalu, pada rasa sakit yang tidak pernah benar-benar ia lepaskan. Mungkin inilah saatnya untuk membiarkan semuanya pergi, untuk memberi ruang bagi kebahagiaan yang belum ia temui. Teddy melanjutkan, hal-hal yang telah berlalu adalah bagian dari perjalanan hidupmu, tetapi kamu tidak perlu membiarkannya menghalangi langkahmu ke depan. Setiap luka, setiap kegagalan adalah bagian dari siapa kamu sekarang, tetapi mereka tidak harus mendefinisikan masa depanmu. Saat kamu melepaskan apa yang telah berlalu, kamu memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik masuk. Jaka menatap Teddy dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika saya merasa takut, Guru? Takut untuk melepaskan apa yang sudah saya kenal, meskipun itu menyakitkan? Teddy tersenyum bijak, seolah mengetahui ketakutan yang sedang dialami Jaka. Ketakutan itu adalah bagian dari proses. Setiap kali kita menghadapi ketakutan, kita belajar untuk menghadapinya dengan lebih berani. Ingat, kupu-kupu itu juga takut ketika ia harus keluar dari kepompongnya, tapi ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk terbang. Begitu juga denganmu, Jaka. Kamu harus berani melepaskan untuk menemukan kebebasanmu. Jaka mengangguk perlahan, merasakan sebuah perubahan kecil dalam dirinya. Mungkin, melepaskan itu memang sulit. Tetapi jika itu adalah jalan menuju kebebasan, mungkin inilah waktunya untuk melangkah maju tanpa rasa takut. Seperti kupu-kupu yang menantang dunia luar, Jaka tahu bahwa ia pun harus berani melepaskan beban masa lalu untuk terbang bebas menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, Jaka merasa seperti ada bagian dari dirinya yang mulai terlepas, bagian yang selama ini mengikatnya dalam rasa sakit dan ketakutan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih bebas. Dan di dalam hatinya, ia mulai merasakan sebuah harapan yang baru. Bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, tetapi sebuah pembebasan yang membawa kita menuju potensi terbaik dalam diri kita. Pagi itu, udara desa terasa lebih segar dari biasanya. Matahari terbit perlahan di balik pegunungan, mengirimkan sinar keemasan yang menari-nari di antara dedaunan pohon-pohon tinggi. Teddy dan Jaka duduk di sebuah beranda kecil yang menghadap ke kebun belakang rumah Teddy. Di sekitar mereka, terdapat bunga-bunga warna-warni yang bermekaran, dan angin yang sejuk mengalir pelan, seolah turut menenangkan jiwa yang sedang berkelana. Hari itu adalah hari kelima Jaka berada di desa, dan walaupun perjalanan batinnya terasa panjang dan penuh perubahan, ada satu hal yang mulai terasa berbeda dalam dirinya, keheningan yang penuh makna. Ia tidak lagi merasa terburu-buru, tidak lagi terobsesi untuk mencapai tujuan atau memenuhi harapan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini bukan terletak pada hal-hal besar yang ia harapkan, tetapi pada hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan. Teddy tersenyum lembut melihat Jaka yang sedang diam, menyerap kedamaian di sekitarnya. Hari ini, Jaka, aku ingin mengajarkanmu pelajaran yang sangat sederhana. Tetapi seperti semua pelajaran yang kita pelajari di sini, ia mengandung kekuatan yang sangat dalam. Ujar Teddy dengan suara yang penuh ketenangan. Jaka menoleh pada Teddy, penuh rasa ingin tahu. Pelajaran apa itu, Guru? Teddy menunjuk pada sebuah tempat sederhana di dekat beranda, di mana sekelompok tetangga desa sedang duduk bersama. Beberapa di antaranya terlihat sibuk mengupas jagung, sementara yang lain membicarakan hal-hal kecil, tersenyum, dan saling berbagi cerita. Ada seorang wanita tua yang terlihat tersenyum bahagia sambil memegang sekeranjang nasi panas yang baru saja dimasak. Ia menawarkan sedikit kepada mereka yang ada di sekitarnya. Syukur, Jaka, kata Teddy perlahan. Lihatlah mereka. Mereka tidak memiliki banyak, tapi mereka memiliki kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu datang dari menghargai hal-hal sederhana, dari memberi kepada sesama, dari menerima hidup apa adanya. Jaka memperhatikan dengan seksama.
Tedi benar. Orang-orang itu tampak begitu damai, meski hidup mereka jauh dari kata mewah. Tidak ada kecemasan yang terlihat di wajah mereka. Tidak ada keraguan, hanya kedamaian yang mengalir di dalam interaksi mereka yang sederhana. Mereka tidak perlu banyak kata untuk menunjukkan rasa syukur. Mereka hidup dengan apa yang ada dan berbagi tanpa pamrih. Tedi melanjutkan, lihat wanita itu yang dengan senang hati berbagi nasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak memberi karena ia memiliki banyak, tetapi karena ia tahu bahwa kebahagiaan datang saat kita mampu mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup. Memberi kepada orang lain bukanlah tentang memberi apa yang kita miliki berlebih, tetapi tentang memberi dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Jaka terdiam, hatinya mulai terasa hangat. Di kota tempat ia berasal, hidup terasa begitu sibuk dan penuh tekanan. Setiap orang selalu mengejar sesuatu, karier, kesuksesan, status. Tidak ada waktu untuk berhenti dan merasakan kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana. Bahkan ketika ia mencapai apa yang ia inginkan, ada rasa kosong yang selalu mengikutinya. Kenapa semua itu terasa begitu hampa? Kenapa kebahagiaan selalu terasa begitu jauh? Guru, bagaimana kita bisa mensyukuri hal-hal sederhana jika kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki? Tanya Jaka, dengan ketulusan yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Tedi tersenyum, matanya berkilau dengan kebijaksanaan yang tak terucapkan. Kita seringkali mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, Jaka. Padahal, kebahagiaan itu sudah ada di depan mata kita, di dalam setiap nafas yang kita ambil, dalam setiap senyum yang kita berikan, dalam setiap momen yang kita jalani dengan penuh perhatian. Jika kita terus-menerus mencari lebih, kita akan lupa untuk melihat dan merasakan keindahan yang sudah ada di sekitar kita. Jaka merasa seperti ada sesuatu yang tersentak dalam dirinya. Ia baru menyadari betapa seringnya ia terjebak dalam obsesi untuk mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia berharap kebahagiaan itu datang dengan perubahan besar, dengan pencapaian yang besar, dengan sesuatu yang ia harapkan untuk dicapai. Tetapi sekarang, ia mulai memahami bahwa kebahagiaan itu ada dalam setiap momen kecil yang sering kali ia lewatkan. Syukur itu bukan sekadar kata-kata, Jaka. Syukur adalah sikap hati yang membawa kita pada kedamaian. Ketika kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih besar, kata Tedi dengan lembut. Jaka menatap Tedi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti terlahir kembali, seolah matanya dibuka untuk pertama kalinya. Sejak ia datang ke desa ini, hidupnya telah berubah begitu banyak. Dari menerima dirinya sendiri, hidup di saat ini, hingga melepaskan beban masa lalu, semua pelajaran itu kini mengarah pada satu hal yang sederhana, namun sangat dalam. Mensyukuri hidup, menghargai setiap momen kecil yang ada. Hari itu, Jaka merasa hatinya penuh. Ia melihat secangkir teh yang ada di dekatnya, dan kali ini, rasanya jauh lebih berharga daripada sebelumnya. Ia merasa tenang ketika mendengar suara burung berkicau, merasakan angin yang menyentuh kulitnya, dan bahkan merasakan kedamaian dalam dirinya sendiri. Semua hal itu terasa begitu berarti, begitu hidup. Semua hal kecil yang selama ini dianggap sepele, kini memiliki makna yang mendalam. Tedi melanjutkan, kebahagiaan tidak perlu dicari, Jaka. Itu datang ketika kita bisa berhenti sejenak dan benar-benar merasakannya, ketika kita bisa memberi dan menerima dengan hati yang tulus. Kebahagiaan datang saat kita melihat keindahan dalam kesederhanaan. Jaka mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar puas. Ia mulai merasa cukup, tidak karena apa yang ia miliki, tetapi karena ia bisa mensyukuri setiap momen yang ada. Kebahagiaan itu ternyata sudah ada dalam dirinya sendiri, tersembunyi dalam kesederhanaan hidup yang sering kali terabaikan. Hari itu, dengan penuh syukur, Jaka mengucapkan terima kasih dalam hati. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kini ia memiliki kunci untuk menemui kebahagiaan sejati, menghargai, mensyukuri, dan menikmati setiap momen yang ada. Dan dengan itu,
Ia merasa siap untuk melangkah maju, lebih ringan, lebih damai, dan lebih penuh rasa terima kasih. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.